Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @rianurfajri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Dikejar Pocong dan Kuntilanak. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi akun Twitter beliau, yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Kembali, salah satu kisah nyata yang dialami sepupu saya. Akibat pergaulan dan sikapnya yang kurang dijaga, bikin dia jadi kena sial, dikejar-kejar oleh pocong dan kuntilanak. Kejadian ini sudah lama sebenarnya. Cuma sepupu saya baru cerita aja kemarin pas buka bersama keluarga. Kita sebut saja sepupu saya ini Teddy, untuk nama dan tempat disamarkan. Teddy waktu itu masih berumur 21-an. Sekitar tahun 95-an. Umur yang kentang dan lagi doyan-doyannya nyoba segala macam. Dan Teddy ini tipe orang yang gampang bergaul sama siapa aja, jadi banyak temennya. Berawal dari ajakan teman mainnya buat ngumpul di salah satu taman komplek perumahannya. Teddy kira cuma sekedar nongkrong biasa, tapi ternyata salah satu temannya ngajak buat minum minuman keras. Kepalang tanggung, akhirnya Teddy ikut-ikutan aja. Oh ya, gambaran tamannya itu ada di pinggir komplek perumahannya. Aneh kan? Karena biasanya taman itu ada di tengah-tengah komplek, tapi ini malah di pinggir. Kayaknya yang desain perumahan itu lagi mabuk juga. Di pinggirnya juga ada pohon-pohon yang banyak, tapi enggak terlalu tinggi. Lampu taman pun cuma ada beberapa yang masih menyala, karena enggak ada yang mengurus. Kata Teddy, cuma satu orang doang yang urus, dan itu pun cuma sekedar nyapu-nyapu, bersihin daun-daun yang jatuh di jalanan. Ada hal aneh lainnya juga, yaitu di samping kanan kiri taman, ada rumah yang gak laku-laku sampai sekarang. Entah karena apa, tapi dari awal komplek itu ada, gak laku-laku. Yang punya komplek udah nawarin ke pembeli baru, tapi selalu nolak. Padahal tempatnya pun belum ditunjukin. Ada desas-desus di komplek, kalau taman itu katanya angker. Suka ada suara nangis dan ketawa setiap malam Jumat. Feeling saya mungkin pocong sama kunti lagi pacaran kayaknya. Gak mau kalah mereka sama kaum manusia. Balik ke cerita. Sembari minum-minum, Teddy dan kawan-kawannya ngobrol-ngobrol segala macam hal, dari cewek sampai akhirnya menjurus ke cerita serem. Di tempat serem dan cerita begitu, malah nambah suasana makin gak enakan. Sampai akhirnya Teddy melakukan satu kesalahan bicara. Sama setan aja takut, mana sini nongol, gak ada ngerinya gua. Salah satu kawannya udah peringatin si Teddy buat gak ngomong kayak gitu, tapi malah makin jadi si Teddy ini. Selo, kalau itu setan nongol gua gambarin nanti. Bodoh, udah lagi di tempat angker, terus ngomong begitu lagi. Ya emang sampai kelar nongkrong, gak ada tanda-tanda setan yang ngeganggu mereka. Tapi cerita beda kalau udah balik ke rumah nanti. Teddy lupa waktu itu udah jam berapa. Minuman udah habis semua, dan juga ada beberapa kawannya yang mabuk parah. Teddy salah satu yang mabuk, tapi masih bisa sedikit sadar dan kontrol badannya buat jalan. Akhirnya bubarlah mereka ke rumah masing-masing. Karena masih di komplek, jadi Teddy cuma jalan kaki aja dari rumah ke taman itu. Lagi pula tahun segitu, motor masih belum terlalu banyak juga. Jalan dari taman ke rumah Teddy sebenarnya lumayan jauh. Bisa makan waktu 15 menitan karena belok-belok juga menuju rumahnya. Dan juga sialnya, gak ada satupun kawannya yang searah sama dia. Otomatis Teddy jalan sendiri dong balik ke rumahnya. Setengah sempoyongan, Teddy jalan kaki. Kata dia perkiraan waktu itu antara jam 2 sampai jam 4. Di salah satu jalan ke rumahnya, Teddy harus melewati gang sempit yang cuma cukup satu motor saja. Sebenarnya kata Teddy, jalan ini cukup serem kalau malam.
karena di sebelahnya kebun-kebun gitu. Tapi karena dia mau cepet sampai rumah, ya terpaksa lewatin jalan itu dah. Di tengah-tengah jalan sempit itu, entah kenapa tiba-tiba Teddy kebelet banget mau kencing. Pokoknya kata dia udah nggak bisa tahan lagi dah, sampai terpaksa dia kencing di situ. Akhirnya berhenti sebentar dan kencinglah Teddy. Dia ingat kalau nggak pakai permisi juga pas kencing. Dengan kondisi setengah mabok, Teddy kencing sembari tutup matanya. Tiba-tiba Teddy nyium bau busuk banget. Padahal tadi nggak ada bau apa-apa, tapi ini tiba-tiba lu baunya. Teddy cuekin aja lanjut kencing. Setelah kelar dan dia tutup sleting celananya, tiba-tiba pas nengok ke belakang, pocong itu sudah berdiri deket banget sama Teddy. Cuma pocong ini tinggi karena pas nengok Teddy persis tepat di dadanya itu pocong. Di situ Teddy masih bingung apa yang ada di depan dia. Pelan-pelan lihat ke atas, akhirnya jelas itu si pocong. Teddy ngelihat dengan jelas bentuk muka itu pocong. Masih ada bagian muka yang utuh di sekitar jidatnya, tapi pas bagian pipi bolong dan juga ada belatung sama baunya busuk banget. Salah satu matanya ngegantung kayak mau copot gitu. Satunya lagi bolong, gak ada matanya. Setelah lihat itu, ada jeda 5 detikan, Teddy diem gak bisa apa-apa. Badannya kaku. Setelah dipaksa gerakin badannya, akhirnya bisa dan langsung lari saking seremnya. Yang tadinya gua masih agak sedikit mabok, langsung sadar Yan lihat begituan. Mampus lo, songong sih. Teddy lari sekuat-kuatnya karena kata dia itu gang berasa jauh banget, kagak sampai-sampai. Teddy kira pocong itu gak ngejar, ternyata salah perkiraan dia. Keluar dari gang, Teddy belok kanan dan dalam keadaan masih lari juga. Nah, di jalan itu pun ada pohon gede kata Teddy. Pas gua lagi lari, kirain udah gak ada Yan, ternyata dia nunggu di pohon gede itu. Posisi pohon itu ada di kanan. Sekitar jarak 5 meter lagi, tiba-tiba pocong itu kembali nongol di samping batang pohon. Teddy berhenti dan balik arah karena takut. Berarti lo lewat gang sempit lagi dong? Saya kepo. Kagak, gua lurus aja. Mampus gak tuh, malam-malam jalan sendirian dikejar-kejar pocong. Punya mulut gak bisa dijaga sih, ya begitu jadinya kan. Sekarang Teddy jalan kaki cepet. Dia udah doa-doa dalam hati aja, ngarep itu pocong gak nongol lagi. Sebenarnya salah kata Teddy, dia lewat sini karena selain muter jauh, di situ juga jalannya mentok dan kalau ke gang sebelah harus lewat gang lagi. Gang ini agak mending karena ada lampu dan kanan kirinya itu tembok-tembok rumah. Cuma masalahnya setan kan gak ngaruh, mau ada tembok juga bisa tembus mereka. Teddy jalan lewat gang itu, badannya udah merinding banget. Untung aja di gang itu aman. Lanjut jalan lewatin gang yang dia kencing tadi. Beraniin diri nengok ke kiri, dan ternyata ada pocongnya lagi berdiri pas di tempat si Teddy kencing tadi. Mungkin itu tempat dia kayaknya sih. Teddy langsung buang muka. Untungnya itu pocong kagak nengok ke dia. Nah, sekarang dia lewat jalan yang muter jauh. Gak apa-apalah katanya, daripada nanti ketemu itu pocong lagi, bisa kelar nanti. Komplek perumahannya ini masih cukup sepi. Ada beberapa rumah yang masih kosong atau belum laku. Yang namanya tempat kosong selalu jadi tempat favoritnya para setan. Karena kurangnya aktivitas manusia, jadi mereka bisa leluasa di tempat yang kosong. Sampai di depan rumah yang kosong, Teddy gemeteran karena pas dia nengok itu, ada yang ngeliatin dia dari dalam rumah. Cuma karena gelap, gak terlalu jelas bentuk sosoknya, Teddy malah makin kepo karena mau tahu apa yang dia lihat itu orang atau bukan kan. Makin lama sosok yang dia lihat makin jelas. Ternyata itu Kunti lagi liatin si Teddy juga. Kaget, langsung buang muka dan lanjut jalan cepet-cepet. Ternyata
Kunti itu kejar Teddy. Dia terbang pas banget di atas Teddy. Itu Kunti terbang dan nongkrong di pohon jambu depan dia. Saat itu juga, itu Kunti ketawa cekikikan yang bikin si Teddy makin ketakutan sama merinding. Ketawanya itu bikin sakit kuping, Yan. Ya emang, padahal pelan ketawanya, tapi bikin kuping sakit kayak nusuk gitu. Teddy cuekin itu Kunti di atasnya. Dia langsung lari lagi, biarpun lagi capek karena dikejar pocong tadi. Teddy kira itu Kunti bakal diem di pohon itu. Ternyata enggak dong. Itu Kunti terbang lagi di atas si Teddy yang lagi lari. Di atas si Teddy yang lagi lari. Kebalap dia sama si Kunti. Teddy sempat inget sama kelakuannya tadi pas di taman yang sok-sokan nantang. Akhirnya dia sendiri yang kena. Nyesel, tapi mau gimana lagi kalau udah terlanjur diganggu sama mereka sekarang kan. Dia sampai minta maaf di dalam hatinya karena udah saking takutnya terus dikejar-kejar. Cuma entahlah itu mereka dengar permintaan maaf si Teddy apa enggak. Kayaknya sih enggak, karena dia masih dikejar terus sampai rumahnya. Saat si Kunti lewatin Teddy buat yang kedua kalinya, sekarang udah hilang. Sedikit lega Teddy pas udah tahu si Kunti pergi. Sekarang dia bisa jalan pelan-pelan. Gak jauh dari situ ada rumah yang isinya bapak-bapak lagi nongkrong. Pas lewat ditanya, ada apa itu si Teddy? Mungkin bapak-bapak curiga karena ngelihat sikon Teddy yang keringetan dan juga ngos-ngosan. Kenapa mas? Kok kayak habis dikejar-kejar gitu? Iya pak, saya dikejar pocong sama kuntilanak. Wah, serius mas? Iya pak, sumpah. Di mana itu pocong sama kuntilanaknya mas? Di kebun kosong samping gang sempit itu pak. Wah, di situ emang sering mas. Bodohnya Teddy udah lama tinggal di situ, tapi dia nggak tahu kalau itu kebun serem. Dari yang tadinya mabok, sekarang Teddy udah benar-benar seger banget. Udah nggak kerasa itu efek dari minuman-minuman yang tadi. Adrenalinnya ngalahin alkohol yang di dalam badan. Saya pulang dulu ya pak. Iya mas, hati-hati. Di sini Teddy sedikit lega karena habis ketemu orang. Mungkin ini alasan kenapa si Kunti hilang. Karena di depannya ada orang rame-rame lagi nongkrong. Teddy lanjut jalan. Jarak rumah udah enggak terlalu jauh lagi. Nah, ada 4 rumah sebelum rumah Teddy itu kosong. Sebelumnya udah pernah ada yang nempatin, tapi belum ada 1 bulan pemiliknya pindah rumah. Desas-desusnya kalau mereka sering diganggu di rumah itu. Keadaan rumah itu pun udah banyak ilalangnya dan ada beberapa bagian yang ambruk. Saya pernah lihat langsung dan emang bener-bener rusak parah itu rumah. Beda kondisinya sama rumah yang belum laku. Warga situ aja heran, padahal komplek belum terlalu lama, tapi kondisi rumah itu udah hancur banget. Sebelum lewatin rumah itu, perasaan Teddy udah gak enak. Feeling dia bakal ada yang ganggu lagi kayaknya. 5 meter jarak rumah kosong itu, bener aja, pas di pagar rumahnya, perlahan-lahan pocong muncul berdiri ngadep ke Teddy. Teddy langsung berhenti. Dia capek mau lari. Dan juga jarak ke rumahnya itu udah bener-bener deket banget. Teddy duduk di tengah jalan, terus doa kalau dia minta maaf kalau udah bikin salah. Dia ngaku udah nantang mereka. Tiba-tiba dari atas ada kuntilanak lagi terbang sambil ketawa. Teddy langsung nengok ke atas dan katanya terbangnya itu kayak kain putih yang ngegulung, terbang kena angin gitu. Teddy merem. Takut udah sampai ke ubun-ubun. Takut udah sampai ke ubun-ubun dia. Dia nyoba melek dan pocong itu masih berdiri di atas pagar rumah kosong. Dia nyoba melek dan pocong itu masih berdiri di atas pagar rumah kosong itu. Bukan berdiri, tapi tepatnya melayang. Dia udah mau nangis di situ. Udah takut dan capek juga. Karena kondisi badan yang makin lama makin lemes kan. Di tengah jalan malam-malam kayak orang gila. Dan untung banget dia ketolong ada mobil yang mau lewat. Bener-bener untung ini anak curut. Saya berharap dia dikejar-kejar terus. Teddy langsung bangun dan ikutin mobil itu lewat. Alhamdulillah katanya. Pocong itu hilang dan Teddy sampai rumah dengan selamat. Masuk rumah dan langsung cuci muka. Tadinya mau lanjut sholat, tapi lupa kalau habis minum, jadi percuma sholatnya. Kelar cuci muka, langsung masuk ke kamarnya.
badan udah capek banget mau tidur. Teddy kalau tidur nggak pernah matiin lampunya. Dia udah siap-siap di kasur dan udah rebahin badannya mau tidur. Baru 2 menitan merem, dia nyium lagi bau-bau busuk, sama kayak pas dia kencing di gang itu. Teddy masih meremin matanya, dia takut mau buka mata. Tapi bau itu makin lama bikin Teddy nggak kuat. Akhirnya dia niatin mau keluar kamar. Pas melek, ini hal yang bikin Teddy nggak bisa lupa sampai sekarang. Ternyata Teddy di kasurnya meluk pocong itu dan posisi mukanya persis banget di depan muka si Teddy. Hampir 5 detikan Teddy lihat bentuk mukanya yang busuk dan matanya yang menggantung keluar menyentuh bantal si Teddy. Setelah itu dia langsung blank, ternyata pingsan sampai sore. Orang tuanya udah panik karena Teddy gak bangun-bangun. Dia tipe orang yang mau tidur jam berapapun pasti udah bangun sebelum jam 10-an. Sampai nelpon ke saudara-saudara lain dong, saking paniknya. Emak saya aja ditelepon. Dalam keadaan panik, akhirnya jam 4 kurang si Teddy bangun dan ceritain kejadian semalam sama nyokap bokapnya. Awalnya mereka gak percaya, tapi pas si Teddy sampai sumpah-sumpah, ya akhirnya percaya deh. Setelah kejadian ini, Teddy jadi gak pernah keluar malam lagi dan juga jadi orang yang selalu jaga tingkah dimanapun. Asli ya, gua kapok nantang-nantangin lagi. Jangan sampai dah lu kayak gitu. Capek cuy dikejar-kejar terus. Ya itu sih salah dia sendiri kan, harus terima akibatnya. Nah itu pengalaman sepupu saya. Asli ini si Teddy cerita begini. Asli saya merinding sampai ke ubun-ubun. Gak bisa bayangin kalau di posisi dia dikejar-kejar gitu gimana rasanya. Intinya sopan-sopan di tempat manapun ya. Mau tempat baru atau tempat yang biasa kita datengin, tetap harus sopan. Sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.